yang bisa dimasukkan di misi ataupun di aktivasi ataupun di RO. Nanti akan ada kopi dengan varian yang berbeda, Pak. Tetapi untuk yang dalam waktu dekat itu kemungkinan akan masuk ke merchandise. Seperti itu. Karena ini sudah ditunggu teman-teman yang sudah biasa minum kopi GMA tapi kehabisan. Begitu, Pak. Sementara itu dulu ya. Ya, Tapi terima kasih Pak. idenya sudah ditampung, sudah dicatat, Pak. Ya, terima kasih Pak Susilo. Oke, sama-sama. Silakan, Mas Berlin. Kak Berlin, saya usul Kak Berlin, boleh nggak nih? Ya, silakan Pak Lukman. Ini kalau di misi itu kalau ada itu produknya GT sama PEO saja Kak Berlin, salah satu, atau yang misi 5 juta atau yang 10 juta atau yang 20 juta begitu. Jadi kita tim terapi dari Lampung Timur ini biar nggak vakum gitu. Karena kita beli misi, tapi produknya GT-nya cuma sedikit, jadinya vakum kita. Oke. Ya, kita Gimana usulan Pak Berlin. Oke. Terima kasih. Oke, gitu usulan Pak Berlin. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari usulan dari Pak Lukman Hakim. Nah, mungkin karena di sini ada manajemen, itu yang bisa menjawab adalah manajemen. Saya persilakan, Pak. Oke, usulannya ditampung, Mas. Tapi keputusan tetap ada di manajemen. Ya, karena misi itu terbatas. Yang kedua, ya, kalau Bapak ingin mendapatkan produk GT/GP, satu bisa diambil di misi yang pilih produk sendiri. Itu bisa memilih apapun yang kita butuhkan, sudah ada menu misi pilih produk. Nanti semua misi ini akan dialihkan untuk memilih produknya. Ya. Jadi misi-misi nanti semua akan secara bertahap akan dipilih atau dialihkan ke pilih produk sendiri. Jadi Bapak kalau atau siapapun nanti yang mau belanja misi dan ingin menentukan produknya silahkan dipilih sendiri di situ. Tapi memang ini adalah masih dalam proses ya migrasi. Belum semuanya bisa, tapi di situ sebagian sudah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, di menu RO promo itu adalah mengakomodir teman-teman kita yang seperti Bapak tadi katanya ini sebagai terapis biar aktif bagaimana. Di situ banyak produk hadiah yang bisa digunakan. Alatnya bisa digunakan untuk terapis, ya kan, untuk membantu terapi atau dipakai sendiri. Dan di situ juga ada menu promo RO di mana ada produk-produk yang bisa beli dapat untung lebih. Itu bisa tidak dimanfaatkan. Ya, itu. Lalu yang ketiga terkait dengan usulan Bapak menu-menu yang atau misi-misi yang besar-besar gitu ya. Oke, jadi misi besar itu nanti akan diprioritaskan dengan alat-alat kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah ngambil misi, kita berikan kesempatan atau ngambil ataupun belanja apapun ceritanya yang produknya belum diambil, mohon segera diambil atau dikirimkan. Melengkapi alamat segera dikirim. Karena satu gudangnya sudah tidak nampung. Yang kedua, Bapak Ibu kita ingin juga melihat kalau masih ada yang ingin menukar produk dengan alat, terutama yang transaksi misinya besar-besar yang produknya belum diambil dan ingin tukar alat, nanti selagi alatnya sudah tersedia, Bapak Ibu segera tukarkan. Khusus yang besar-besar ya. Contoh, Bapak Ibu ada transaksi invoice-nya 10 juta, mau tukar alat dengan senilai 10 juta, itu mungkin masih ada kebijakan. Nanti langsung berhubungan dengan bagian gudang. Seperti itu. Batas waktu sampai dengan 31 Agustus, maka Bapak Ibu kalau tidak segera diambil produk-produk itu, maka kemungkinan Bapak Ibu nanti bonusnya akan ditahan dulu untuk melengkapi alamat kirim, ya. Jadi karena banyak yang ngambil misi tapi produknya dibiarkan di kantor. Nah, ini membuat produk kita akhirnya sebenarnya produk ini mau diambil atau tidak kan gitu, Bapak Ibu. Jadi ini salah satunya setelah menu misi pilih produk sendiri, maka tidak ada Bapak Ibu istilahnya tuker produk. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kesempatan malam hari ini di saat nanti menu misi pilih sendiri sudah semuanya running, maka Bapak Ibu tidak ada istilahnya untuk menukarkan produk. Untuk sekarang masih ada kesempatan itu. Begitu, Bapak ya. Itu Mas Berlin, silakan. Oke, jadi sudah terjawab ya Pak Lukman ya. Oke, dan jika ingin seperti yang tadi terakhir dijelaskan Pak Susilo, nah masih ada kesempatan untuk menukar produk sebelum dikirimkan.
Nah, itu silakan konfirmasi ke Kakak Mila atau Kakak Junarto ya, Pak Lukman ya. Nah, biasanya mereka akan memberitahukan apakah bisa ditukar atau tidaknya. Nah, karena keputusan kembali lagi kepada manajemen dan bagian produk. Nah, kalau saya pribadi tidak bisa mengambil keputusan, Pak Lukman. Jadi usulan bukan ke saya, tetapi ke manajemen atau customer service. Oke? Nah, oke, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung sebelum Halo Kak Berlin. Saya Oke, Pak, selamat malam. Selamat malam. Ibu siapakah Dengan yang Ibu ingin bertanya? Ibu Irma Tobing dari Oke, Pondok Gede. silakan Bu. Iya, selamat malam Pak Susilo, selamat malam Selamat Pak malam, Berlin, Ibu. selamat malam teman-teman semua. Ini saya mau bertanya Pak, itu kan ada tim saya waktu itu ikut misi yang expander ya Pak. Sampai saat ini beliau belum dapat slim bed Pak. Oke, berarti Katanya, produknya belum dapat ya, Bu ya? ya, jadi katanya kalau kita kok ini sih katanya slim bednya belum ada gitu. Oke, Kira-kira kapan ya Pak adanya? Itu yang baik. pertama. Yang kedua Pak, itu ada tim saya juga itu vitiligo Pak. Spesifik obatnya apa ya Pak? Vitiligo. Oke, pertanyaan yang pertama terkait dengan produk Slim Bed Produk. itu kapan ada barangnya? Iya Pak. Secara perkiraan harusnya akhir Juli ini sudah masuk, Bu, atau di awal Agustus. Ya, karena Iya, itu memang apa namanya, ada sebagian komponennya untuk alat itu diimpor ya. Alatnya sebagian tidak semua ada di sini walaupun diproduksi di Indonesia, tapi sebagian komponennya impor dan janji dari produksi itu akhir Juli ini harusnya sudah masuk akhir Juli besok ini. baik. Perkiraan nanti di Agustus, tapi itu juga masih belum tentu ya Bu, ya karena memang kondisi luar negeri ini kan agak berbeda sekarang. Oke, Hmm, jadi ditunggu aja, masih bisa kesempatan selama invoice masih ada di kantor itu masih haknya nanti akan didapatkan itu alat slim bed itu Bu. Lalu yang baik Pak. kedua penyakit vitiligo ya. Iya Pak. Apa namanya yang cocok produknya gitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, lebih spesifiknya gitu Pak. Kira-kira Oke, dikasih apa Pak? oke. Vitiligo itu kan karena perubahan warna kulit kalau nggak salah ya. Yang Iya, jadi bercak-bercak putih itu perubahan karena perubahan sel kulit gitu. Jadi coba apa namanya? Coba digunakan aja GT rutin dengan lemon Bu ya. iya Pak. Dengan lemon minum rutin apa namanya? 21 tetes 3 kali. Ya, minumnya setelah makan ya, Bu. Baik Pak. Oke, ditambah Iya, dengan apa namanya? Bosmun. oh Karena Bosmon. Bosmun itu karena ini hubungannya dengan kulit nih, Bu. Baik Pak. Ya, dengan berhubungannya dengan kulit. Coba dua produk ini dikonsumsi rutin ya, Bu. Iya Lihat Pak. nanti 6 Itu bulan 6 bulan perkembangannya seperti apa. Gitu. baik Pak. Bosmonnya berapa kali sehari Pak dosisnya? 2 kapsul 3 kali boleh. Oh Minimal 2 3 kali kali. sehari. Oh Minimal 2 kali. baik. Baik Pak. Terkait dengan GT kita kan sekarang Pak agak langka tuh. Oke, kita ini di awal Agustus sudah masuk lagi nanti. Oh, oke, baik Pak, baik Nah, Pak. Ya, terima kasih Pak Susilo. oke, Selamat siap. malam. Selamat malam Ibu. Iya Pak. Silakan Mas Berlin. Oke. Halo Ya, Pak Susilo. malam-malam Pak Susilo, saya mau bertanya. Silakan Ibu. Ya, ini usulan sih. Dikala kita sedang membeli misi atau misi ya terutama, ada barang yang mungkin lagi kosong gitu ya Pak Susilo. Contohnya kayak yang lalu Simbiotik agak lama kosong. Terus Barshop agak lama kosong. Nah, sekarang kan GT kosong sama deodoran juga lagi kosong. Saran saya kalau misalnya memang barangnya sedang dalam kondisi kosong, bisa nggak kalau misalnya dikasih tanda bahwasanya kalau memang kosong tuh jadi dia tidak klik itunya gitu loh, Pak.
Oke. Barang yang Jadi kosong. Jadi supaya menandakan memang barang sedang tidak ada. Karena begini pengalaman saya, kemarin yang kayak simbiotik lama sekali tidak ada. Nah, akhirnya pas ada, tapi kan jumlahnya sedikit. Nah, sehingga terkirimnya kalau ada lagi apa namanya barang yang memang harus terkirim dijadikan satu. Nah, itu jadi kayak gimana ya Pak ya? oke. Agak Jadi gini, satu-satu, baik. misah-misah gitu loh Saya Pak. sudah nangkap pertanyaan Ibu. Ah, ah, Saya sudah tangkap pertanyaan Ibu. Sekaligus mungkin ini juga menjelaskan ke teman-teman yang lain. ya, Sekaligus ini menjelaskan kondisinya kenapa menjadi seperti itu. Apakah bisa dengan kalau misalkan produk kosong itu dikasih tanda produknya kosong? Bisa, tapi belum bisa sekarang. ya. Kenapa Bapak Ibu belum bisa sekarang? Maka kenapa kita manajemen mengambil keputusan per 31 Agustus semua produk harus sudah diambil. Karena sekarang ini masih ada yang tukar. Ada yang Ya, tukar harusnya produk A ditukar dengan produk B, produk betul. C dengan D, sehingga tidak tahu stok realnya, Ibu ya. Mm, mm, Sehingga mm, di mm. situ akhirnya karena ketika tidak tahu stok realnya akhirnya belum bisa ditandain mana yang sebenarnya yang real kosong dan yang sebenarnya ada. Maka hari ini setelah nanti misi pilih sendiri itu sudah rilis semua ya dan 31 Agustus produk tidak ada lagi, produk member ada di kantor sehingga tidak ada tukar-tukar lagi, maka apa yang Ibu usulkan itu sudah bisa dilakukan. Sebenarnya dari awal kita lakukan Bu, tetapi Baik, baik. sekarang belum ketahuan stok mana nih yang benar-benar kosong sebenarnya masih numpuk yang ditukar, nah, itu kan belum ketahuan nih. Jadi Ya. sebenarnya perusahaan ngalah nih demi Bapak Ibu gitu loh. Jadi sekarang ini ngalah nambah pekerjaan, tapi ya nggak apa-apa demi Bapak Ibu bisa running. Tapi nanti pada saat misi pilih sendiri sudah running dan produk semua sudah dikirimkan, tidak lagi ada tukar. Pada saat sudah tidak ada lagi sistem tukar menukar produk, maka apa yang Ibu usulkan otomatis akan berjalan. Begitu Ibu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak Susilo. Sama Ibu Evi. Juga Baik, izin Pak Berlin. Susilo. Oke, Ya silakan silakan, Bu. Ibu. Nah, iya tadi saya lupa menanyakan, ada mitra kita menanyakan tentang pupuk Pak. Itu kira-kira kapan itu launchingnya Pak? Pupuk Pak. Oke, Terima kasih baik. Pak. Oke, kalau kita bicara tentang pupuk, memang pupuk itu adalah segmen yang bagus, ya. Tetapi ada kelemahan, beberapa kelemahan kalau pupuk itu bukan milik kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu jualan produk yang bukan kita produksi sendiri, itu umumnya nanti produknya laku, Bapak Ibu di tengah jalan akan ditikung oleh pemilik produk itu sendiri. Jadi di situ ada peluang, di situ ada kesempatan. Akhirnya kita yang promosikan, kita yang menjalankan, kita yang buka pasar, akhirnya mereka yang mengambil alih. Itu sering terjadi Bapak Ibu seperti itu. Maka kita develop produk itu adalah dari dapur kita sendiri. Termasuk pupuk pun kita usahakan dari kita sendiri. Memang prosesnya tidak bisa langsung cepat, tapi progres itu sudah berjalan. Kenapa? Pada saat produk dibuat, harus dites dulu. Bagaimana kemampuan, efikasinya seperti apa, daya serapnya seperti apa, lalu ada efek-efek ditimbulkan atau tidak, mesti ada uji stabilitas dulu. Jadi saya belum bisa menjawab, kenapa? Walaupun sudah secara developnya sudah dibuat, sudah ada, proses ujinya sedang berjalan, tapi berapa lamanya kita membutuh waktu ya Bu. Setelah itu nanti ada proses lagi untuk pengajuan izin, ya kan? Izin ini juga nanti biasanya akan memakan waktu. Setelah nanti mendapatkan izin, baru proses mulai dari produksi. Jadi artinya salah satu produk pupuk itu memang produk yang menurut saya memang akan dibutuhkan ke depan, tetapi kita tetap menjaga eksistensi bisnis Bapak Ibu nanti dengan kita produksi melalui pabrik kita. Sehingga mohon bersabar ya. Sekarang sudah disiapkan, tapi memang belum mendapatkan apa namanya laporan untuk uji stabilitas Bu, bagaimana nanti ke depannya. Seperti itu. Iya Pak. Nanti pupuk itu apakah ada di misi atau enggak itu Pak? Seandainya sudah launching Pak. Kemungkinan bisa ada di misi. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Kemungkinan. Jadi Makasih, gini, produk semua bisa dijual ya di Megapro ini Bapak Ibu, tetapi ada produk yang bisa dijual di sistem, ada produk yang tidak bisa dijual di sistem. Yang tidak bisa dijual di sistem ada dua kemungkinan melalui jalur merchandise ya. Yang kedua melalui Jariku. Artinya Jariku Bapak Ibu yang punya produk bisa jualan di situ. Tetap toh nyumbang Megapoint juga begitu. Tapi produk yang bisa dijual di sistem akan diupayakan untuk masuk sistem karena
Bapak Ibu tahu untuk masuk ke sistem berarti ada nilai tambah yang harus dipersiapkan supaya produk itu menjadi bernilai. Begitu. Jadi orang membeli itu sesuai dengan apa yang dia bayarkan, ya. Seperti itulah kurang lebih. Siap, Pak. Ya, Pak, makasih, Pak. Sedikit Silakan. barangkali sedikit Silakan, Pak Robert. Pak Susilo, ya Silakan ditambahkan. tadi ya mengenai pupuk tadi kebetulan saya sudah bicara sama Pak Nunu sama Pak Yudi bertiga kami, ya, dan kemungkinan besar adalah yang dikeluarkan adalah pupuk untuk buah yang sifatnya cair dan itu kemarin itu kelamaan karena selama ini banyak yang kita mengerti bahwa di multi level itu dia itu gasnya itu nggak bisa dihindarin. Nah ini sudah bisa sekarang jadi nggak ada gas gitu loh. Nah jadi menurut beliau sih nanti sampel itu akan dikirimkan seminggu atau 2 minggu ini ke kantor, Pak. Ya itu sih yang saya dengar kemarin tadi dari Pak Nunu. Ya, nah kalau masalah misi atau tidaknya itu ya kemungkinan besar sih nanti kita akan dibicarakan ya Ibu ya. Apakah harus ada di misi? Karena ada dua Bu. Artinya kemungkinannya. Kalau kita masuk misi, ya kita bersaing dengan multi level lain. Ya, kalau kita masuk mega point, kita bisa hantam harga multi level lain karena kita bisa lebih murah dengan kualitas yang sama. Bahkan kita bisa lebih kualitasnya. Nah, itu saja sih perbedaannya. Nah, sekarang pilihan ada di kita semua masing-masing, mau mana yang kita ambil. Ya, apakah kita di misi takutnya nanti ya harga kita bersaing gitu loh. Nah, tapi kalau kita ngambil misi karena ya saya nggak tahu ya karena program dasar daripada perusahaan kita ini kan sebenarnya produk kesehatan gitu loh ya. Nah, jadi ya kalau menurut saya sih nanti bagaimana kita diskusinya, kalau menurut saya lebih bagus naikin di mega poinnya saja gitu. Ya karena apa? Kita bisa bersaing, bisa hantam harga yang multi level lain gitu lah. Untuk orang ngambil misi ya tetap produk kesehatan aja yang kita ambilkan gitu loh. Nah, gitu dia. Ya itu sih. Tapi itu nanti juga akan kita bahas sama-sama semuanya dengan manajemen. Oke, makasih. Siap, Pak. Ditunggu, Pak Jo. Oke, silakan Mas Bedi. dahsyat ya. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya Pak Sus. Karena saya sudah banyak bertanya secara langsung, saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum dijawab. Oke, siap. Tadi tentang Vitiligo sudah terjawab. Nah, ini Pak Sus mungkin pertanyaan beberapa mitra baru mungkin Pak Sus. Seperti yang dimention Pak Susilo di awal presentasi, ada sebutan leader komitmen, leader pelopor, dan sebagainya. Apakah sebuah sebutan tersebut ada kualifikasi achievement rekrutmennya? Apakah sebutan tersebut berjenjang? Apakah leader tersebut secara struktural di game official atau hanya fungsional sebagai wadah saluran komunikasi dari mitra ke perusahaan? Oke, jawabnya adalah itu hanya saluran komunikasi antara mitra ke perusahaan. Jadi mungkin bisa dibedakan antara leader pelopor dengan komitmen. Pelopor itu memang pertama kali yang kita bisa sebut manajemen bersama para leader inilah yang membahas berbagai strategi terkait marketing plan. Jadi marketing plan itu tidak diputuskan oleh perusahaan, justru dari masukan dari mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu, sistem ini kan yang akan menjalankan kan para member, para leader. Leader itu kan sebutan bagi para pemimpin di jaringan. Jadi artinya para leader yang memiliki pengalaman, yang memiliki jam terbang, yang sudah terbiasa berkecimpung di industri penjualan langsung seperti ini, pastinya banyak pengalaman. Berbagai sudut pandang pasti akan dilihat. Dan disitulah perusahaan tinggal memutuskan mana yang mau dijalankan. Toh secara prinsip payout yang sudah dibayarkan ke member itu memang jatahnya member. Maka ada istilah leader pelopor. Itu adalah jalur komunikasi supaya bisa diwakili. Ya, jadi perusahaan tidak semua orang diajak atau ditampung gitu kan. Tetapi silahkan Bapak Ibu masing-masing tim pelopor memiliki tim ke bawah, itu adalah jalur komunikasi. Yang kedua sebutan leader komitmen, ya. Sama. Komitmen itu leader komitmen itu bisa disebut sebagai adalah leader di bawahnya atau stepnya di jalur komunikasi di bawahnya pelopor yang lebih skupnya lebih besar lagi. Biasanya mereka akan kita libatkan untuk mewakili
aspirasi dari bawah para leader komitmen ini. Jadi kalau secara prinsip ini hanya sebutan atau jalur komunikasi antara perusahaan dengan para member gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu ada persoalan terkait dengan jaringan atau dengan urusan dengan member, silahkan selesaikan dulu di sana. Jadi perusahaan itu sama sekali sebenarnya tidak perlu berurusan dengan urusan organisasi jaringan. Ya, organisasi jaringan ada di para member masing-masing. Ya, itu yang disebutnya dengan para leader tadi. Tetapi kalau Bapak Ibu ada urusan yang berhubungan dengan perusahaan, boleh langsung ke customer service. Contohnya produk nggak sampai, datanya salah, ya kan, dan lain itu kan langsung berhubungan dengan pelayanan. Tapi kalau yang berhubungan dengan strategi tadi, yang berhubungan dengan jalur komunikasi, berhubungan dengan konflik internal antar sesama member, lah itu silahkan diselesaikan di jalur para leader. Begitu, Mas Berlin. Oke, jadi sudah terjawab ya. Karena memang ini pertanyaan sudah sering kali ditanyakan dan sudah dijelaskan beberapa kali. Nah, tetapi mungkin beliau, Pak Eko Sumar ini baru mitra di Megapro ini, sehingga terima kasih atas penjelasan dari Pak Sus. Nah, mau tanya kalau di Megapro apakah dipanggil leader atau mentor? Nah, itu bagaimana Pak Sus? Kalau setahu saya kakak ya semua. Oke, jadi sebutan kakak boleh, sebutan mentor boleh, sebutan leader boleh. Secara prinsip tidak ada budaya khusus yang dibangun di Megapro. Artinya sebutan sebagai penghormatan itu lebih ke arah keakraban. Ya, jadi bagaimana kita namanya keluarga lebih akrab dengan sebutan yang pasti adalah sopan. Jadi karena Megapro ini Bapak Ibu perusahaan tidak ikut terlibat di dalam jaringan. Sekali lagi perusahaan tidak terlibat. Maka kalau Bapak Ibu tanya ke manajemen terkait jaringan, pasti akan dikembalikan kepada para leader kembali, kepada member kembali. Tapi istilah sebutan itu adalah sebutan keakraban. Silakan bebas, ya, tidak ada khusus. Namun selama ini banyak yang memanggil kakak. Kenapa? Karena kakak dianggap itu tidak membedakan usia tua, muda, ya, senior, junior, semua panggil kakak. Begitulah. Jadi prinsipnya bebas saja. Oke, siap. Kalau mau punya identitas sendiri silahkan juga boleh. Oke, dahsyat ya. Jadi keakraban Bapak Ibu semua. Nah, ini memang sudah melebihi jam 10 malam. Apakah masih ada waktu Pak Sus? Apa langsung statement Boleh. dari Pak Robert sedikit boleh ya? Silahkan diatur saja Mas Berlin. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Susilo. Hal yang luar biasa. Semua transparan ya. Nah, jadi tidak ada yang disembunyikan. Jadi semua nanti ini kan sebagian tadi sudah direcord. Nah, nanti akan di-upload kemudian di YouTube. Bapak Ibu semua bisa tonton ulang. Nah, jadi sehingga ada dokumentasi rekaman. Nah, sehingga tidak ada lagi kata tentang tidak disosialisasikan, tidak ikut ini, tidak ada dalam grup. Nah, untuk itu saya undang Pak Robert untuk sedikit menjelaskan terkait pembahasan tentang omset generasi pertama itu harus ada 500.000 dan sebagainya Pak, seperti pembahasan di beberapa grup yang bertanya Pak Robert. Saya persilakan untuk Pak Robert bisa menjelaskan hal tersebut dan statement closing dari Pak Robert juga untuk penutup. Oke, belum jelas nih 500.000 yang mana maksudnya? Yang omset generasi pertama Pak, yang tadi ada penjelasan di... Oh ya, oke. Jadi perlu diperjelas, sebenarnya sudah jelas tadi dibilang sama Pak Susilo, ya, supaya kita bisa makan omset generasi kedua sampai generasi ketujuh, ya, itu adalah kita punya omset di generasi satu kita itu, ya, itu minimal 500.000. Ya, dalam arti bukan dalam satu jalur, ya. Mau misalnya dia punya tiga jalur, 4 jalur, mau 10 jalur, pokoknya totalnya semuanya adalah 500.000. Nah, baru dia bisa makan generasi kedua sampai generasi ketujuh dia. Nah, tapi kalau cuman satu, itulah untuk menghindari tusuk sate tadi. Ya, orang bangun sudah gitu di generasi ke-8 dia baru bangun, atau sengaja memang untuk hanya mau mengambil supaya si leader atau upline-nya tidak dapat sama sekali. Ya, itulah makanya terjadi keluhan-keluhan daripada leader semuanya.
Nah, jadi untuk mengatasi kelemahan daripada punya kita sistem itu, ya, nah kita perkuat kita punya sistem supaya tadi konsep kita ini gotong royong, tolong menolong. Jadi kalau misalnya dipakai tusuk sate, ya, jalur satu jalur begitu, nah itu tidak ada lagi namanya gotong royong sehingga ya upline tidak bisa membantu dia karena nggak punya kepentingan gitu loh. Karena hanya sampai di batas di generasi ketujuhnya itu. Nah, makanya dengan adanya 500.000, ya itu pilihan masing-masing. Bapak Ibu apakah masih mau tusuk sate? Oke, terserah, tapi yang penting 500.000, ya ketika mau mendapatkan generasinya gitu. Nah, atau kalau bisa lebih ringan lagi supaya setiap jalur atau setiap generasinya itu mereka bangun jaringan semuanya. Ya, bangun jaringan mau tiga jalur, 4 jalur, ya kan. Kalau masing-masing dia RO 150.000, ada 4 orang jalurnya itu 150.000 masing-masing kan sudah aman. Artinya sudah bisa makan sampai generasi ketujuhnya dia. Nah, gitu dia ya. Jadi karena itu sudah kesepakatan daripada leader pelopor, leader komitmen ya. Nah, jadi kita harus ikutin itu dan tujuannya adalah satu supaya kita gotong royong, yang kedua juga untuk menaikkan omset nasional kita, ya sehingga kita bisa bekerja maksimal. Ya, jadi saya rasa cukup paham, cukup mengerti ya untuk itu semuanya. Ya, jadi mari kita bangun bisnis kita ini secara bersamaan. Ya, kita ini tidak ada individu-individu yang di situ. Ya, nah karena kalau kita tusuk sate itu berarti dia mau makan sendiri. Ya, walaupun sistem itu memungkinkan, nah tapi kita harus bagaimana ya? Setiap sistem kan pasti ada kelemahannya. Nah, dengan ada ini kita bisa memperkuat sistem kita, gitu ya, sehingga sistem kita ini semakin kuat. Ya, nah itu. Jadi Bapak Ibu supaya paham di situ dan supaya tidak ada perdebatan lagi ya di grup 2 terutama ya saya sudah beritahu dari sekarang bahwa itu yang terjadi ya. Nah, sorry di grup 1 kalau nggak salah. Ya, nah jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membangun bisnis kita ini secara gotong royong ya, karena ada konsep kita ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak bekerja sendirian ya untuk mendapatkan reward. Kalau di perusahaan lain Bapak Ibu untuk mendapatkan reward saja itu tahunan Bapak Ibu. Dan seperti Pak Suswo bilang, bisa dibilang dapat mobil itu 1/500.000 orang baru kita bisa dapat 1 mobil Bapak Ibu. Ya bisa juga dengan 100.000 orang kita baru dapat 1 mobil. Ya, nah tapi ya dengan kita punya konsep ini Bapak Ibu, bayangkan ya dalam tempo 3 bulan sudah 6 mobil keluar gitu ya. Belum lagi nanti kita mau mendekati 800.000 ini ada lagi mobil keluar, ada di 800.000, ada di sekian, gitu dia. Ya, jadi di sini semua senang ya, semua happy ya, semua menang. Oke, ya makanya selalu saya bilang bisnis segampang ini kalau Bapak Ibu nggak berhasil, ya saya pikir nggak usah lagi masuk multi level lain. Makanya orang-orang yang pindah, saya bisa jaminkan itu mereka nggak akan berhasil Bapak Ibu. Apalagi ditiru-tiru kita punya konsep. Ya kan, nah kita ini berinovasi terus. Ya kita sudah berjalan dengan member, kekuatan kita, manpower kita adalah 40.500 orang. Ya sementara mau dimulai lagi dari awal lagi, kan terlalu bodoh menurut saya. Ya kan, nah saya bukan menghalang-halangi, itu terserah karena itu pilihan masing-masing. Ya cuma satu lagi saya katakan, tadi saya sudah tegur orang, ya dan saya usir dia keluar, ya dan saya tidak izinkan dia makan siang di kantor kita. Ya kenapa? Karena dia sudah prospek orang langsung di situ, di depan di kantor kita, ya di dalam kantor kita. Saya langsung tegur, saya orangnya maaf ya, saya mengasihi teman-teman semuanya supaya kita sama-sama berhasil. Ya, saya tidak mau ada orang yang mengotori kita punya bisnis. Ya, saya harus jaga kita punya bisnis semuanya. Jadi sama-sama kita jaga bisnis kita, ya, karena ini bisnis kita bersama. Beritahu sama saya siapa-siapa orangnya kalau mereka yang artinya di kantor ya, saya tidak bisa menghalangi kalau di luar kantor itu terserah. Ya, tapi kalau di dalam kantor, ya saya rasa tidak etis gitu loh. Nah, itu dia. Oke, saya rasa itu saja ya. Kalau di tempat lain Bapak Ibu membangun jaringan susah, Bapak Ibu pernah berhasil, saya bisa pastikan di sini jauh lebih berhasil. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih untuk Pak Susilo yang sudah memberikan pengarahan, memberikan informasi yang sangat penting. Ya, terima kasih. Oke, dahsyat. Terima kasih atas tambahan dari Pak Robert. Nah, izin Pak Sus, apakah ada tambahan lagi Pak terkait
Oke, saya rasa cukup Mas Berdin. Mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman, saya kira strategi dan bagaimana langkah ke depan, saya pribadi adalah menyarankan trust the leader, percaya sama leader Bapak Ibu. Karena beliau-beliau seperti Pak Robert, Pak Kris, Pak Masko dan lain semuanya, semua yang sudah merasakan keberhasilan di game Amica Pro ini tentunya adalah punya pengalaman yang sangat berharga. Jadi saya pribadi menyarankan Bapak Ibu ikuti apa yang yang sudah dilakukan, ya. Karena konsep bisnis ini sederhana, copy paste aja, ya. Tinggal copy paste jalankan, ya. Amati, tiru, nggak usah dimodifikasi, udah langsung jalankan aja, hasilnya udah kurang lebih sama. Jadi Bapak Ibu ini peluang dan kesempatan. Kesempatan sudah diberikan, ya. Tuhan sudah kasih kita jalan. Mega Pro ini adalah mungkin jawaban dari doa-doa kita, dan peluang itu kita yang menciptakan. Kalau Bapak Ibu peluangnya sudah ada, kesempatannya ada, dan Bapak Ibu masih tidak memanfaatkan, artinya bukan salahnya Tuhan. Itu salah kita yang tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan. Artinya Bapak Ibu, ayo mari sama-sama kita bekerja buat keluarga, bukan hanya untuk kita sendiri, dan ada orang-orang sekitar kita yang layak kita bantu, dan kita berikan mereka, minimal kita bukakan jalan, pintu-pintu kemudahan bersama Mega Pro. Artinya Bapak Ibu, semua yang ada di Mega Pro, siapapun yang apapun latar belakangnya, tidak ada yang dirugikan, ya. Sama-sama menang, disampaikan oleh Pak Robert tadi, dan kita sama-sama senang. Kenapa? Karena konsep kebersamaan, konsep gotong royong, konsep keterbukaan, tidak ada yang disembunyikan bahasanya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya konsep yang tidak ada di tempat lain, dan ini hanya ada di Mega Pro. Kalau Bapak Ibu masih ada keraguan atau masih memang menganggap ini masih dianggap sesuatu yang tidak menarik, ya Bapak Ibu boleh cari yang lebih menarik. Tetapi saya jamin tidak akan ketemu. Kenapa? Ya karena sederhana. Ya bisnis adalah bisnis itu adalah kepercayaan. Yang sulit itu adalah membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu Bapak Ibu didapatkan dari komitmen. Komitmen para pemimpin, komitmen para leader, komitmen dari pemilik perusahaan. Itulah sebenarnya Bapak Ibu yang akan membuat kita sama-sama nanti menang. Jadi artinya masalah banyak kita hadapi bersama. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ayo kita sama-sama kompak, Bapak Ibu, nggak usah lihat lagi ke belakang, kita maju ke depan, kita wujudkan mercusuar Mega Pro ini akan menjadi sangat besar. Percayalah Bapak Ibu, ini suatu hari nanti akan banyak orang-orang yang tertolong, dan kita semuanya akan ikut menikmati. Kenapa di Mega Pro tidak hanya untuk satu pihak, tetapi untuk semua pihak. Demikian Mas Berdin, mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada banyak yang tidak berkenan. Sukses buat Bapak Ibu sekalian, dan seperti biasa selebihnya silakan berkonsultasi kepada para sponsor di jalur leader sponsor masing-masing. Sekian, terima kasih, silakan ke Mas Berdin. Oke, terima kasih atas closing statement dari Pak Susilo, dan sampai bertemu kembali Bapak Ibu semua di hari Jumat. Nah, sesi Zoom yang akan isi oleh Pak Kris seperti yang telah disampaikan oleh Pak Susilo tadi. Nah, jadi silakan hadirkan terutama mitra-mitra Anda yang baru supaya kita sama-sama belajar bagaimana cara meraih bonus seperti para leader-leader yang telah membuktikannya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Susilo, Pak Robert yang telah memberikan edukasi tambahan, informasi yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua mitra-mitra yang hadir, baik itu leader pelopor, leader komitmen, dan leader penggerak yang ada di jalurnya masing-masing, bahkan kepada setiap mitra maupun calon mitra yang masih belum bergabung. Nah, silakan ambil keputusan Anda sekarang, karena ragumu adalah rugimu, kakak semua. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon izin pamit undur diri sampai ketemu di Zoom berikutnya. Oke, mungkin bisa Pak Sus selesaikan. Pak Sus, saya ucapkan terima kasih.